Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Hukum di Mata Bowo. Dan sekali lagi bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan Cak Bowo, yang ingin melakukan konsultasi hukum, silahkan saja mau tanya-tanya atau mungkin sharing pendapat sesuai dengan topik yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin di luar topik juga bisa. Silahkan saja untuk bergabung di line telepon 0317320333 atau di SMS ataupun WA di 087803 kali 41717. Oke, Cak Bowo, kita lanjut lagi ya. Ini ada yang sudah masuk nih di WA 087803 kali 41717 dari 0822341482 sekian. Cak Bowo, selamat malam. Saya Lukman, warga Surabaya. Mau tanya, dalam nikah ada penghulu dan juga harus ada saksi ya tentunya ya. Nah, biar itu dinyatakan bisa sah seperti itu. Nah, kalau bicara soal nikah siri, nah terutama situs nikahsiri.com, bagaimana keabsahan dari penghulu dan saksi dan lain-lain? Kalau misalnya lanjut lagi ya, misalnya seperti itu, Cak Bowo. Kalau penghulunya mesti dari KUA, berarti nggak mungkin, ya bisa saja, tapi nggak ada, dia nggak ngatasnamakan kena permohonan ke KUA loh ya. Dia penghulu ketika dia nggak ada dinas, bisa saja ngawinkan, nggak ada masalah. Malah dia dapat ceperan kan. Ya kalau tapi itu bisa sah ya sebenarnya ya, bisa sah. Sahnya secara agama loh, Mbak Faria, ingat loh ya, Mas Lukman ya, kalau bisa secara agama sah. Jadi yang dimaksud ada calon istri, calon suami, ada wali, wali hakim, atau wali yang diberikan kuasa, atau juga ada namanya mahar, ijab, mas kawin. Betul. Nah, kemudian setelah itu didoai selesai kan? Sah nggak? Sah, sudah. Sah di mata Allah kalau muslim. Asal ini penghulunya asli ya, gitu ya? Penghulunya asalkan bisa mudin, bisa penghulu, tapi kalau penghulu itu orang KUA, dinas, karena mendapatkan perintah dinas. Kalau enggak ya di rumah bisa saja dia hanya ndungani, ya itu ada ceperan lapangan pekerjaan juga yang untuk mudin-mudin yang lain. Kalau itu nggak didapat nggak mungkin ya, apa yang doa masih dapat. Nah, oleh karena itu saya kira banyak sekali kawin-kawin nikah siri dikarenakan sudah pemerintah menghapus lokalisasi tempat-tempat hiburan malam ketika ada esek dan sebagainya. Nah, itu yang dihapus ya. Nah, oleh karena itu larinya ke nikah siri sekarang. Nah, karena kan begitu. Betul. Dia ada daftar sebagai rekanan atau sebagai mitra dan sebagainya. Daftar tidak apa-apa. Loh, kok daftar? Apa kita pegang? Loh, siapa yang megang daftar kok? Ya kan? Ya, kecuali yang daftar tidak ada masalah. Oh, daftar ini mau tidak masalah, pegang kalau itu semua dipegang semua. Ya nantinya penjara nggak muat kali. Nah itulah. Maka dengan demikian seringkali sekarang kalau dulu ya itu bisa saja. Wong di TV ada kok, ya. Tari jodoh tidak ada masalah kan? Terang-terangan kan? Nah, kena undang hukumnya tidak ada. Kalau di online ada, IT ada, nggak kena dia. Siapa mau nggak ada, langsung nggak pakai. Makanya jangan sekali-sekali pakai tulisan ya. Nanti yang menafsirkan adalah penyidik. Kemudian bahasa, ya bahasa bisa. Iya betul. Language-nya tentang forensiknya. Nah gitu. Makanya hati-hati. Kalau contohnya pakai WA, mensos dan sebagainya, menghujat, ya toh, kena, nyerempet itu kena, bahaya ini. Nah oleh kena saya, ya memang saya sih terus terang aja nggak punya WA, karena tahu persoalannya, tahu dasar hukumnya. Ini dibuat asalkan dari penyidik polisi lapor kena. Tersangka ini berbahaya sekali, karena yang bisa bicara ada dua kalau IT ini, yaitu tentang masalah ahli bahasa, pidana dan ahli IT. Itu mesti kena. Saya yakin kena itu. Nah oleh karena itu
jangan sampai ini anu hati-hati loh ya. Iya. Kalau rasan-rasan di WA kena. Wis gak usah rasan-rasan. Ya memang sih ini disalahgunakan. Iya. Jadi kekuatan dari IT ini disalahgunakan. Seringkali disalahgunakan lawan. Maka berbahaya sekali. Lebih baik ngomong aja di TV atau di apa kalau mau jodoh dan sebagainya di mitra apa di seperti apa yang berhubungan dengan TV apa itu saya lupa tapi nggak menyebutkan itu ada ini jodoh sampai lari begini nah kan nggak apa-apa padahal itu sama loh itu artinya iya ya sama loh ya iya betul jadi dia punya satu untuk menjodohkan satu dari satu akhirnya jadi kan nggak apa-apa mana digugat kata nah sekarang yang lebih anu kan dari WA. Ya mungkin karena tadi ada konten lelang keperawanan tadi mungkin karena itu konten tapi sebetulnya keliru. Ya arti sebetulnya melihat sesuatu hukum itu apa ya? Gak bisa kena jeratan. Oh yang di TV aja ini seperti ini kan gitu. Enggak kan? Aman saja, pan-pan saja, gak ada persoalan kan? Di mana di NTV itu? Wah itu di mana di apa saya? Nggak anu ya, nggak apa saya pernah tahu. Ya ada laki-laki, wah begitu, ada wanitanya banyak. Siapa yang tertarik? Juga ini kawin. Sama dong. Kalau itu loh ya, tapi ini kena kebablasan. Iya. Okay. Kebablasan apa? Cara promonya. Terlalu itu ya, berlebihan ya. Ya, promonya ini tunjukkan sih asusila nih memang ada dalam pasal 27 ayat 123 ya. Kena terjerat pasal 45-nya. Ya. Itu memang terlalu over. Sebetulnya santai aja enggak masalah. Juga memberikan sesuatu yang berhubungan dengan gak berlebihan lah. Betul. Bisa enggak masalah sebetulnya, tapi karena berlebihan. Nah, ada asustilanya, molek, mulus, wah macam-macam betul. Dan dihargai juga seperti itu ya. Oke. Ada lagi nih Cak Bowo dari 0822 3493 50 sekian. Nggak dikasih nama ya ini ya. Selamat malam Cak Bowo. Cak saya mau tanya, saya seorang wanita yang pernah dipoligami, tapi jadi istri kedua dan hanya nikah siri. Nah, sekarang suami tidak pernah bertemu dan bahkan berhubungan dengan saya lagi sudah bertahun-tahun. Nah, kalau saya nuntut bagaimana dan kemana saya harus melangkah? Gimana nih Cak Bowo? Sudah lama nggak ketemu, sudah lama nggak berhubungan lagi, masih bisa nuntut nggak? Nah, dari situlah. Nggak bisa Mbak Yu, Mbak Waria nggak bisa nih. Kenapa? Karena nggak tercatat di dalam register hubungannya dengan pemerintah. Kalau tercatat, dikuatkan ini ya berarti sudah ada sah. Kenapa? Karena sesuai dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 diperbarui lagi 51 tahun 2009 jadi sah. Karena inilah yang dimaksud yang diterbitkan, yang diprodukkan sebagian oleh KUA. KUA itu adalah perintah dari pemerintah, maka itu namanya surat yang dikeluarkan oleh pejabat TUN. Jadi bisa gugat. Kalau nggak itu nggak bisa apanya gugat. Dari mana nggak tercatat? Iya. Berarti nggak bisa ya Cak ya? Nggak bisa, kecuali tercatat. Bisa. Gimana Cak? Perjanjian di notaris. Bisa ya? Bisa berarti itu kena ya? itu kena gugat. Kawin siri, ayo perjanjian di notaris saja. Buatkan. Nah itu otentik. Nah bagaimana klausula? Pasal 1, pasal 2, pasal 3, nah saya ngelantur ngajari orang seperti ini. Nah kalau itu bisa Mbak. Bisa ya berarti bisa. Ya. Ayo kawin. Kesepakatan, hak dan kewajiban, nggak apa-apa, nggak usah disurat, tapi masuk itu. Biasanya yang istri nih, biasanya yang gitu kan, yang udah kan gitu kan. Ya kalau kita suami nggak pinter, calon suami nih nggak pinter ya kejerat itu bisa, Neng, kena Neng. Kenapa kok kena? Di situ mesti ada klausula. Bila mana terjadi perselisihan, maka pengadilan mana yang menyelesaikan itu. Begitu Neng. Oh bisa. Jadi nggak usah kawin nggak tercatat, kawin siri tapi dicatat di
Notaris. Jadi ngajari. Nah, ngajari. Ini pertanyaan terus begini, akhirnya ngajari. Akhirnya orang Pak kalau kawin sini saya nggak mau, Pak. Untuk apa? Supaya hak saya bisa terpenuhi. Nah, boleh saja habis ini. Habis kawin kita catatkan di notaris. Oke, seperti adanya perjanjian sebelum prakawin, yaitu pemisahan harta. Oh, mirip seperti itu ya, Bisa, Cak, ya itu. Tapi dikembangkan oleh Cak Bowo, ya toh? Mama ini. Jadi seorang, nah saya ajar seorang wanita jangan mau dikawin sini. Yeah. Kali boleh, tapi harus. Bagaimana nanti masa depan saya, Bapak, Pak Bowo? Yeah. Ikat aja. Ada pertanyaan demikian. Iya, betul. Loh, ada Gimana? ini barusan ini. Yeah. Ini ada dari Pak Bowo bagaimana kalau saya ini dikasih hak dan kewajiban. Nah, akhirnya saya Yeah. sudah, ya. Gimana itu? Dia masuk supaya adanya. Ya setelah nikah siri tapi dicatatkan di notaris atau kesepakatan bersama, Ya. ya di bawah tangan. Nah habis itu di warmek atau dilegalisasi. Itu bisa ya? Oh bisa. Berarti kalau gugat bisa ya? Ya makanya inilah namanya hukum di mata Bowo. Iya. Pandangannya pemerintah begini, pandangannya KUA begini. Kalau dari Haji Dr. Sunarno Bowo pandangan demikian, kan boleh saja. Iya, boleh aja. Iya toh. Nah, perkawinan di bawah tangan, baru itu dilegalisasi. Boleh kan? Iya, boleh. Bisa saja. Boleh, Ketika boleh. nggak mau di perjanjian di notaris ya pakai aja di bawah tangan, langsung dilegalisasi. Bisa ya berarti. Tapi legalisasi itu dasarnya sama-sama ke notaris. Kesepakatan dua belah pihak. Dua belah pihak, ya. nggak bisa loh hanya kalau satu namanya warmek. Oke. Baru mendapatkan suatu. Nah, jawaban jadi seperti itu. Iya. Semakin Tapi menarik, kalau nggak ya. ada seperti apa yang saya sampaikan, ya namanya ontong-ontong bolong. Oke, kita break sebentar ya, Ya. Cak Bowo. Kita lanjut lagi nanti. Dan pemirsa sekali lagi, bagi Anda yang masih ingin bergabung, bisa langsung berinteraksi via telepon di 031 7320 333 atau bisa juga via SMS ataupun WA di 087803 kali 41717. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut.